Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, sebentar lagi proses seleksi masuk PTN tahun 2024 itu dibuka, terutama yang jalur prestasi ya. Jadi ini kita akan kupas terkait dengan persiapan menuju SNBP 2024. Ada satu faktor yang paling menentukan yaitu indeks sekolah dan bagaimana cara menghitung atau mengetahui indeks sekolah masing-masing akan kita kupas di ulasan berikut ini. Jadi indeks sekolah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Pada serangkaian seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2023 kemarin ya, pengumuman kuota sekolah diberikan pada akhir Desember 2022. Kemudian registrasi akun dimulai di awal Januari 2023. Artinya, kemungkinan tidak lama lagi, karena sekarang sudah bulan September, Oktober, November, kurang dari 2 bulan lagi, proses SNBP 2024 akan dimulai. Nah, yang paling penting itu di sini ya, salah satu hal yang menentukan lolos atau tidaknya siswa dalam SNBP, jalur prestasi, adalah indeks sekolah. Saya beri highlight di sini, indeks sekolah. Faktor ini merupakan gambaran kualitas sekolah yang disusun setiap perguruan tinggi negeri atau PTN. Jadi, karena prestasi menggunakan rapot dan setiap sekolah pasti punya norma yang berbeda-beda untuk menentukan nilai rapot. Nah, supaya kredibilitas siswa yang diterima itu tetap terjaga, maka perguruan tinggi itu akan mengassesmen dalam bentuk melihat indeks sekolah, gitu ya. Menurut Ketua Pelaksana SNBP 2023, Budi Widyobroto, ada dua faktor yang sangat mempengaruhi apakah seorang siswa bisa lolos SNBP, yakni kualitas sekolah dan nilai siswa, yang tadi saya sampaikan dalam bentuk rapot ya. Nah, ini pernyataannya. Seleksi di jalur SNBP itu pada prinsipnya ada dua besar yang mempengaruhi. Pertama itu kualitas sekolah yang digambarkan atau dihitung menjadi indeks sekolah. Kata Budi, melalui sosialisasi pendaftaran SNB 2023 di kanal YouTube SNBP. Indeks sekolah itu membuat perguruan tinggi melihat sekolah dengan cara yang beda, menilai berbeda lanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, indeks sekolah itu didapat dari mana? Nah, Prof. Budi menerangkan, indeks sekolah itu bisa dihitung berdasarkan riwayat pendaftaran dan penerimaan para siswa dari suatu sekolah di PTN yang didaftarkan melalui dulu ya SNMPTN, sekarang SNBP, kemudian SBMPTN yang sekarang istilahnya SNBT, juga seleksi mandiri yang sebelumnya, dan prestasi siswa yang sudah kuliah di PTN tersebut. Menurut Guru Besar Fakultas Peternakan UGM itu, PTN melihat sekolah-sekolah dengan cara yang berbeda. Prestasi historik dari sekolah yang bersangkutan adalah faktor yang dipertimbangkan. Jadi peluangnya PTN itu punya indikator yang berbeda untuk menentukan nilai indeks sekolah masing-masing SMA. Perguruan tinggi melihat SLTA dengan cara berbeda. Contoh di ITB, SMA favorit di Bandung bisa punya indeks sekolah tinggi. Karena apa? Karena indeks sekolah itu dihitung dari misalkan yang mendaftar SNMPTN berapa, yang diterima berapa, yang mendaftar SBMPTN dulu ya, sekarang SNBT itu berapa, yang diterima berapa. Mandiri juga seperti itu. Jelas, Prof. Budi. Lalu prestasi setelah di perguruan tinggi di ITB seperti apa? Jadi alumni yang sudah kuliah di ITB sehingga betul-betul prestasi historik dari sekolah dan itu hak PTN. Budi menegaskan indeks sekolah ditentukan oleh PTN masing-masing. Tidak ada standar baku untuk hal ini, tetapi dapat menjadi faktor koreksi saat melakukan seleksi. Jadi SLTA itu punya prestasi historik seperti apa, kemudian baru nilai. Nggak standar itu ada yang tinggi dan ada yang rendah. Tetapi kalau nilai siswa sudah dikoreksi dengan indeks sekolah, maka nilai akhirnya yang indeks sekolahnya bagus bisa menjadi bagus. Jadi nilai sekolah itu tergantung dengan nilai indeks sekolah. Kalau nilai indeks sekolahnya bagus, nah itu bisa mengangkat nilai siswa. Budi mengatakan PTN pada umumnya tidak mempublikasi indeks sekolah. Faktor ini adalah yang termasuk dirahasiakan oleh setiap PTN. Nah, masalahnya indeks sekolah itu banyak PTN yang merahasiakan. Kira-kira faktor apa yang paling menentukan di nilai indeks sekolah? Agak sulit melihat indeks sekolah dari masing-masing PTN.
Kami mohon maaf karena ada informasi yang sebenarnya dikecualikan, artinya boleh tidak dipublikasikan dan harus dibuktikan ungkapnya. Ini sekolah ini termasuk yang dirahasiakan di masing-masing PTN tegang seperti ini. Nah, intinya yang perlu kita perhatikan adalah kalau teman-teman ingin nanti qualified atau punya peluang besar lolos itu perhatikan indeks sekolah masing-masing ya. Dimulai dari mana? Tanya informasi terkait dengan berapa pendaftar yang diterima di jalur prestasi dan juga jalur tulis di tahun berjalan ini ya. Di tahun kemarin 2023 itu berapa alumni yang sudah diterima di jalur prestasi dan juga di jalur tulis. Nah, itu nanti akan bisa menggambarkan, oh ternyata posisi sekolah kalian itu ada di posisi yang aman, ada di posisi yang abu-abu, atau bahkan posisi yang tidak aman. Nah, itu dilihat dari keterserapan alumni tahun lalu di perguruan tinggi yang teman-teman pilih. Nah, pilihlah PTN yang banyak alumni dari sekolah teman-teman itu diterima. Baik itu di jalur prestasi, jalur tulis maupun jalur mandiri. Oke, mungkin ini bisa menjadi apa itu informasi yang sangat bermanfaat untuk persiapan menuju seleksi PTN di tahun 2024. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.